ya pertanyaanku kemarin, di manakah di Bibel Bapak adanya tirakat atau perlakuan yang diperintahkan oleh Yesus atau tata cara yang diperintahkan oleh Yesus melakukan penyembahan terhadap Dia? Di mana? Gak pernah aku dengar persoalan itu, tapi itu mudah sekali jawabannya. Oke, apa yang mana? Coba jawab. Iya. Di mana? Apakah diterangkan? Bagaimana diterangkan oleh Yesus? Bagaimana tata cara atau tirakat dalam melakukan penyembahan terhadap Dia? Jadi kalau jawab pertanyaan itu mesti ngerti dulu kenapa orang Kristen pakai perjanjian lama. Sebentar. Perjanjian lama berarti Anda siap ya mengimani perjanjian lama ya? Sebentar. Ya, di situ dulu. Jadi gini, Kristen itu bukan ajaran baru, karena itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Sehingga tata cara ibadah itu tidak berubah. Kalau ditanya bagaimana ibadahnya, ya seperti orang Israel menyembah Allah. Jangan dipotong dulu dong. Jangan dipotong dulu. Tuhan loh. Pertanyaan, Pak. Tuhan loh Dia. Iya, makanya. Sama seperti orang Israel menyembah Allahnya sebelum Mesias datang, demikian juga orang-orang Kristen itu menyembah Allah. Itu menyembah Allahnya itu dengan cara yang sama. Kenapa harus dirubah? Justru aneh kalau tiba-tiba kami ngerubah cara menyembah Tuhan. Tiba-tiba nggak diajarin nih. Misalnya, masih masuk ya? Suaraku masuk nggak? Ya, sama. Ada. Lanjut. Ya. Jadi misalnya nih, sorry ya, aku nggak menyindir atau apa. Misalnya, Rasul Paulus nyuruh, kamu hadap ke sana tuh, hadap ke patung Rubik yang bentuknya kayak begini. Berarti itu udah ngerubah tata ibadah. Coba lihat di dalam Efesus 4 ayat 5. Itu Rasul Paulus sendiri bilang, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ya betul, orang Kristen ya melihat Yesus dia harus sujud, takluk, taat. Ya seperti itu. Bukan artinya mau diapain lagi. Metatron. Sama seperti tadi Rasul Ada Paulus sujud di gereja. Gereja saya sujud. Kalau gereja lain pun yang tidak sujud, mereka itu tetap sujud dalam roh dan kebenaran. Itu yang penting. Itu diajarin langsung. Bagi Anda, silakan. Kenapa? Bagaimana yang dikatakan sujud bagi Anda? Silakan. Kepala saya nempel ke tanah. Nempel ke tanah. Ada di Iya. gereja keluar. Oh, saya gereja ortodok, Pak. Iya. Tapi ada di gereja melakukan itu. Loh ada, justru itu yang saya bawa di dunia debat ini, dunia diskusi. Oke. Kenapa sepertinya kok agama Islam ini meniru dari gereja saya, gitu loh. Tidak. Coba saya tanya Anda, saya tanya. Saya ini 7 kali sehari sembahyang, ya. 7 kali sehari ya. 7 kali sehari sembahyang. Yang sembahyang sama siapa? Yang kulit-kulitnya dulu. Kami diajarkan kepada Tuhan yang memiliki firman dan roh. Sehingga pada saat sebelum sembahyang, kami mencuci tangan, mencuci wajah, telinga, mulut, kaki. Itu sebanyak 3 kali. Kepada Sang Bapa, kepada Sang Firman, dan kepada Sang Roh Kudus. Nah saya tanya, di Islam, Tuhannya ada berapa? 1, bukankah 1. kamu 2? Kamu kan punya Tuhan 3 kan? Loh sebentar, nggak apa-apa. Pak Ali wudhu berapa kali? Kalau sebelum sholat? Wudhu ya, jika memang aku belum batal, aku nggak wudhu lagi. Saya nanya berapa kali? Jika aku belum batal, aku belum masih bisa sholat terus, tidak perlu wudhu. Saya minta beretorika. Saya mau nanya. Aku bukan beretorika. Aku memahami bahwa wudhuku. Jika wudhuku belum batal, saya nanya wudhu aku tetap 4 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Setiap aku melakukan membersihkan diriku, aku berwudhu. Ya, jika aku memang berapa kali basuhan? Dijawab aja langsung angka. Jika aku bahkan kadang cuma 2 kali sehari. Karena aku tidak membatalkan wudhuku. Berapa kali basuhan? Karena aku tidak membatalkan wudhuku, jadi tergantung. Berapa kali basuhan setiap Anda wudhu? Iya. Basuhan apa maksudnya? Kok terbata-bata saya mendengarnya? Enggak, basuhannya apa maksudnya? Berapa kali basuhan? Iya. Aku cuci tangan berapa kali? Basuh apa? Basuh tangan.
3 kali di kiri, 3 Kenapa kali 3 di kanan. kali? Kenapa Ya, 3 kenapa? kali? Kenapa alasannya rupanya? kenapa 3 kali? 3 kali. Ya? Karena kenapa 3 kali? Karena 3 Tuhan gitu maksudmu? Loh, saya nanya kenapa 3 kali? Saya nggak nanya 3 Itu Tuhan yang atau enggak. disyariatkan. Ya kenapa disyariatkannya 3 kali? Kenapa nggak 1 kali? Kenapa kamu sibuk? Itu yang Saya disyariatkan. nanya, kan ini bahas ibadah, ini favorit saya. Iya, oke. Tapi tadi ya kamu ingin mengutip. Kenapa Berarti kamu 3 sunat kali, ya. Pak? Berarti kamu sunat ya. Kamu tadi kan Pak. mengutip perjanjian lama. Kenapa Ya, kamu 3 kali, sunat Pak? ya. Kamu sujud Kenapa 3 ya. kali? Oke, kamu sujud. Itu udah syariat, nggak perlu Jangan dijawab lagi. Udah Kenapa dijabarkan syariatnya itu. 3 Bagaimana kali? syariat yang diajarkan Rasulullah begitu Kenapa kamu syariatnya ikuti. 3 kali, Pak? Iya, Jawab. aku nggak tahu bagaimana diajarkan. Oke, Tanya Allah. mentok ya. Oke, Ya. saya mau Ya. nanya lagi. Nggak tahu ya 3 kali kenapa. Saya mau nanya, 4 kali boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Memang bukan syariatnya. Ya Nggak udah, 5 disyariatkan kali. 4. 5 Nggak kali ada boleh. syariatkan 5. Iya, 5 kali boleh nggak? Nggak ada disyariatkan 5. Oke, 7 kali? Nggak ada disyariatkan. 9 kali? Nggak ada Ya disyariatkan. udah, saya kembali nanya kenapa maksimal 3 kali? Ya karena udah syariat. Apa lagi? Memang disyariatkan 3 kali. Bang Metroton, saya sedikit tambahin ya berkaitan dengan wudhu ya. Silakan. Bang, oke. Jadi kalau wudhu ini itu ada periwayatannya. Jadi ada hadis Tabrani. Oten yang sanggup di bawah jangan taping nama aku di bawah ya. Naik ke atas sini, naik. Ya, oten yang dungu ya. Nggak perlu taping di bawah. Ali, Ayo naik ke atas sini, tolonglah tanya lah. jaga argumennya Bang Ali, tolong dijaga bahasanya yang inilah kurang enak kalau sampai ada kata-kata kasar yang keluar. Oke ya, di berkaitan dengan kenapa wudhu harus 3 kali, itu Bang Metatron itu ada riwayatnya. Ya, silakan. Kalau Mudah-mudahan ini lebih jelas untuk ya. wudhu, halo. Iya Bang Arul. Mudah-mudahan ini lebih jelas ya. Silakan Bang Arul. Ya, oke. Kalau yang tadi perintah wudhu itu di dalam Al-Quran ada ya, di dalam Al-Quran ada. Sedangkan 3 kali tadi itu diriwayatkan banyak yang diriwayatkan nih. Mulai dari sebentar. Itu Sahih Muslim 309, Abang bisa baca. Kemudian Ibnu Majah. Kemudian hadis riwayat Tabrani, Sahih Al-Albani. Nah, itu Abang bisa baca itu, buka itu supaya bisa jelas di situ. Arul, mudah-mudahan ngerti pertanyaan saya ya. Saya nggak nanya dalil 3 kali itu dari mana. Saya bertanya kenapa harus 3 kali gitu loh. Itu yang mesti Bang Arul jelaskan. Kenapa itu tadi, maksimal itu harus 3 kali? Karena itu tadi kan teman Bang Arul diriwayatkan Oke, kalau bahwa gitu kenapa, Bang? Rasul melaksanakan seperti itu, maka kita sebagai umat pengikutnya melaksanakan juga mengikuti Oke, kalau gitu sunnah lantas Rasul. kenapa 3 kali Bang? Karena saya mencium jawaban Bang Arul sama Bang Ali ini sama nih. Sama-sama jawabannya begini. Udah dari sononya Pak. Coba Bang Arul bisa jelasin nggak? Lah apa yang maksudnya gini? Dalam Islam Bang kita Arul kalau wudhu berapa kali mengikuti basuhan? Saya pengen tanya. Kita pengen tahu dulu. Kenapa? Bang Arul kalau wudhu berapa kali basuhan? basuhan itu 3 Oke, sesuai 3 kali. dengan riwayat yang diriwayatkan oleh 4 yang kali tadi saya boleh sebut. nggak? Ya 4 kali boleh. Kenapa? nggak? 4 kali boleh. Kalau misalnya Rasulullah mencontohkan 4 kali, 9 kali, 10 kali, 11 kali, kita tetap melakukan itu juga. Ya, saya tanya Bang Arul 4 kali berarti Tapi nggak pernah ya? karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya kita ikutin apa yang dicontohkan itu saja. Oke. Kalau gitu kenapa Nabi Muhammad memilih untuk 3 kali? Silakan. Jadi seharusnya tanyakan kepada Nabi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan bener kan? Nggak kejawab ini. Ini topik yang sering saya bawa
Saya berharap tuh ada jawaban dari teman-teman. Karena ini menarik nih buat didiskusikan. Saya banyak topik tentang Kamu ini. dapat jawaban kalau memang pertanyaanmu demikian. Sekarang izin nggak kamu sudah bertanya. Kalau jawaban Memang kami Anda, sudah bertanya, kalau jawaban sudah kami Anda tidak bisa jawab ya. menjelaskan. Oke, katonyakan aja sama Rasulullah. Sekarang begini, sekarang Anda sudah bertanya, biarkan kami bertanya, ya. Silakan. Biarkan kami bertanya, ya. Silakan Pak, silakan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, ya, bisa baca nggak? Bisa nggak kamu bacakan di situ? Satu device ini, Bang Ali. Oke, Satu device. Silakan. tidak, salah pula. Maaf ya, bentar. Ntar Bang, biar Allah. Tuh, masih dengar suara aku nggak? Dengar nggak suara? Dengar nggak? Oke. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, ya katanya kan, tidak semua roh itu berasal dari Allah, maka ujilah roh itu, ya. Nah, di situ dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi di sini aku ingin bertanya kepada Anda, bagaimana cara menguji roh? Silakan. pertanyaan itu aja. Ya, itu aja. Nah, Perlu rebut. ini menarik. Jawabannya mudah. Jawabannya sangat mudah nih, Bang Ali. Ya. Jawabannya itu udah dari sononya, dari Rasul Yohanes yang nulis. Gitu Bang. Saya ngikutin Gitu cara aja. jawab Abang. Oke. Jadi begini, ya. Aku perjelas lagi kepada Anda. Yesus punya roh. Paulus juga punya roh. Dan dari perkataan Yesus mengatakan dirinya utusan. Dia mengatakan di Yohanes 5:30 dia utusan. Yohanes 5:36 dia utusan. Yohanes 5:37 dia juga utusan. Yohanes 13:16 juga dia mengatakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Jadi jelas dia di sini mengaku dirinya sebagai utusan, bukan Tuhan, seperti yang dijabarkan oleh Paulus di dalam Roma 14 ayat 9. Ya, dengan matinya Kristus dan hidup kembali telah menjadikan dia Tuhan. Ya, baik bagi orang-orang mati maupun bagi orang-orang yang hidup. Kira-kira satu ya, kedua lagi. Yesus mengatakan dirinya datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat atau membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Dia juga mengatakan lebih bagus alam semesta ini musnah daripada setitik noktah dari hukum Taurat itu sirna. Tetapi di dalam ya Efesus 2:15 ya, dengan matinya Kristus ya, dengan matinya telah membatalkan hukum Taurat berikut perintah-perintah dan Betul. ya. Tidur nanti yang jawab ini. Ya, jadi di sini jelas ya. Ya, di Galatia 3:13 juga mengatakan demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Di antara roh yang berada sama Yesus dan roh yang berada sama Paulus, siapakah yang berasal daripada Allah? Silakan jawab. Nah, itu mudah tuh. Jawabannya udah dari sananya, itu Rasul Yohanes sama Rasul Paulus yang nulis. Iya. Jadi yang mana? Yang mana roh yang dari Tuhan, yang mana roh dari Iya, iblis? tanya aja sama mereka. Tadi kan Bang Arul bilang saya nanya sama Nabi Muhammad. Iya. Nanya aja sama mereka. Dan terus saya tambahin nih biar agak babak bonus ya. Dari rasul-rasul, utusannya Tuhan Yesus
Tidak ada satupun mereka Berarti yang jelas ya. Jika begitu jawaban Anda, oke, aku akan bernarasi. Jadi jangan Anda kepanasan, ya. Jadi jelas jika kita lirik daripada semua ini, Yesus mengatakan atau Tuhan bersabda di dalam Keluaran 27 ayat 7 sampai 8, janganlah kamu melakukan dusta, ya. Janganlah kamu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perkara dusta. Orang yang baik, dengarkan dulu, dengarkan, ya. Karena kamu tidak bisa jawab tadi, nggak mau. Oke, jadi di Keluaran itu dikatakan hendaklah kamu menjauhkan diri kamu dari perkara dusta. Orang yang benar dan orang yang tidak bersalah janganlah kamu bunuh, karena aku tidak akan membenarkan orang bersalah. Jadi di sini ada dikatakan untuk tidak mendekati perkara dusta atau perlakuan dusta. Namun di dalam Roma 3 ayat 7 Paulus mengatakan, ya, apabila karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin berlimpah, masihkah aku dihakimi sebagai orang pendosa? Jadi bagaimana? Dia itu berdusta, melakukan pengajaran ini dengan berdusta. Jadi dengan dusta dia bangunlah agama ini, ya. Jelas bahwa ajaran Kristen dibangun di atas dusta dan bukan dari diri sendiri. Ya, dengarkanlah karena kalian tadi nggak mau menjawab. Kamu dari tadi kan nggak mau menjawab. Diam dulu kau. Apabila itu pertanyaannya, iya, karena apapun namanya dusta tetap dilarang sama Tuhan untuk berdusta, walaupun itu akhirnya akan apa? Tetap di situ dusta. Tetap di situ dusta. Karena apa? Dia berkata-kata bukanlah seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Anda baca di 2 Korintus 11:17. Dia berkata bahwa dia berkata bukanlah seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermega. Ya, jadi yang kamu imani itu bukan firman Tuhan, melainkan congornya si Paulus, keinginan si Paulus untuk bermega. Dijadikanlah si Paulus ini mengajarkan kebohongan demi kebohongan, ya, karena dia telah menjerat kamu dengan tipu daya di dalam 2 Korintus 12:16, ya. Dia adalah orang munafik yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Lukas 12 ayat 1. Ya, semua jelas bahwa kesesatan dan roh yang ada di dalam Paulus bukanlah roh Tuhan, melainkan roh iblis. Jelas ya? Oke, itu mau dibukain dalil, sabar dulu. Ali, 3 menit yang sia-sia, Bang. Ini saya kasih Abang ya. Kenapa Abang tak mengerti tulisan Rasul Paulus alaihissalam yang tertulis dalam Ibnu Katsir, ya. Di sini ada Paulus. Nah, mana Paulus? Mana? Sebentar. Teman-teman. Oh, mau lihat Paulus di Ibnu Katsir? Sebentar. Saya mau. Oke, makasih. Tafsir ayat berapa? Coba tafsirnya ayat berapa? Itu sirah buta huruf. Ini sirah nih, Akasosul Anbiya. Iya, saya tahu sirah. Oke. Ini buta huruf gak usah dinaikin lah kayaknya lah. Di antara penduduk Damaskus ada seorang yang beriman, percaya kepada Al-Masih, namanya Daina. Ia bersembunyi di gua di pintu timur di dekat gereja karena takut terhadap Paulus si Yahudi. Ia adalah penguasa yang lalim, semena-mena membenci Al-Masih dan agama yang ia bawa. Ia membotaki rambut keponakannya kala beriman kepada Al-Masih dan mengaraknya mengelilingi Damaskus. Setelah itu ia rajam hingga mati. Saat Paulus mendengar berita Al-Masih, bergerak menuju Damaskus. Ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Wah, membunuh Al-Masih ya? Masih ketemu ini Paulus sama Al-Masih. Nah, itulah makanya. Coba. Paulus bertemu Al-Masih di Kaukaba saat berhadapan dengan para sahabat Al-Masih.
Seorang malaikat datang menghampiri Paulus, lalu memukul wajahnya dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Loh, kok mirip ceritanya di Alkitab? Mengetahui situasi yang terjadi, terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih. Wah. Terus baca habis sampai habis. Kemudian sabar, ini dibacain, tenang. Ini udah. Iya, saya dengar. Oke. Dengar aja. Ia kemudian datang menghampiri Al-Masih dan meminta maaf atas segala perbuatannya selama ini. Ia tahu beriman padanya. Al-Masih menerimanya. Lalu Paulus memintanya agar mengusap kedua matanya. Ini sang pengusap nih. Mengembalikan penglihatannya. Al-Masih berkata, temuilah Daina, penduduk Damaskus yang beriman kepada Al-Masih. Wilayahmu Damaskus. Ia berada di ujung teras persegi panjang. Ia akan berdoa untukmu. Paulus kemudian menemui orang yang dimaksud. Ia lalu mendoakan Paulus hingga ia bisa melihat kembali dan keimanannya terhadap Al-Masih kian membaik. Paulus percaya bahwa Al-Masih adalah hamba Allah dan rasulnya. Wah. Ia kemudian mendirikan gereja dengan namanya. Gereja Paulus yang terkenal di Damaskus pada masa penaklukan para sahabat Rasulullah alaihi wassalam hingga pada akhirnya gereja sepi tak berpenghuni. Sebentar, aku ada buku lagi satu ya. Sebentar ya, boleh. Berarti Rasulullah Paulus alaihi salam. Lagi satu. Bentar. Pasal ke-9 kan? Ada satu lagi buku nih, ya. Bim Salabim. Kita lihat Paulus ini siapa menurut Sirah Nabawiyah. Tadi kan Qisosul Anbiya. Paulus alaihi salam. Halaman 900 judulnya geser dikit dong Bang Hos. 592 ya. Para utusan Nabi Isa Maryam alaihissalam. Nomor 1, Butras Al-Hawari bersama Bulis. Ini siapa Bulis ini? Ia termasuk Al-Atba ini tabiin ya. Tabiin dan tidak termasuk Al-Hawariyun ke negeri Romawi. Oke, ini nama murid-muridnya. Ternyata muridnya hanya 9. Tapi kita bersyukur ada Bulus. Ada atau Bulus. Bulis di sini. Nah, tadi yang mau saya bawa itu di Alkitab, bro. Jadi gini. Si Pak Ali tadi kan bilang tuh, Paulus ketika dustaku kian melimpah, memang nggak akan mengerti bahwa bahasa itu adalah bahasa retorika. Ini pemimpin para rasul kami yang namanya Petrus. Ini dalilnya ya. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Coba kita baca nih. Ini mudah-mudahan nangkep ya. Ini Petrus yang ngomong. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus atau Bulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Lihat ayat 16 nih. Ini kena banget ke Ali nih. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya Paulus ya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya, itu ada hal-hal yang sukar difahami oleh Ali Gusman. Sehingga orang-orang atau Ali Gusman yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, si Ali Gusman, memutarbalikannya menjadi kebinasaan bagi Ali Gusman sendiri. Sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Shadaqallahu al-azim. Terdiam. Nah itu Rasul Paulus alaihi salam tuh ada makamnya di Turki bro. Jadi ada 3 Hawariun di Yasin 14 itu. Bulus, Butrus, dan satunya Syamun. Itu 3 makam itu ada di Turki. Kalau kalian mau berziarah ke makam Rasulullah Paulus alaihi salam, boleh ke Turki. Oh iya benar-benar. Iya. Aku udah ke situ tuh. Udah ziarah aku. Ziarah. Iya. Tapi gue aku udah ziarah ke sana. Jadi kemarin ngasih bunga juga sih, bunga kantil. Coba kita coba lagi. Paulus masih ada nggak ya di sini ya? Aduh, ini sirah tertua di dunia ini. Kita coba lagi ya.
Ada nggak ya Paulus? Teman-teman mudah-mudahan nih Bang Arul bisa bahasa Arab nih, wajahnya kayak Arab soalnya. Ntar ya aku coba ya. Enam ratus 613 10. Ntar. Mana sih? Nah, ini dia. Boleh nih, teman-teman. Teman-teman, kok pergi? Ini dibaca ini apa? Boleh dibaca ini? Apa bacanya? Halaman 674. Coba, apa ini? Baca dari atas, baca dari atas. Ya, saya tanya ini apa dulu? Metatron Apa tahu ini? baca kan? Metatron tahu baca kan? Coba baca. Oh, saya nggak bisa baca, Bang. Saya nggak bisa. Saya cuma Jadi apa tahu- itu? Kenapa dia Iya, saya nggak bisa baca, Bang. Saya nggak bisa baca. kenapa dia ada polis di situ? Oh, berarti kalian nggak ada yang bisa bahasa Arab di sini? Enggak ada. Coba kamu baca, coba kamu baca. Iya, baca apa? Loh, cuma Saya coba baca ya. Oh, Saya coba baca ya. Saya oh, coba. jadi ini seperti Alkitab ini, Alkitab ini. Kama salil himar. Sebentar. Coba Hah? saya coba baca ya. Kama salil himar. Bang. Kalau Keledai itu dia cuma digunakan untuk memikul minta kitab. tolong Bang. Kalau salah bilang ya. Kalau salah bilang ya. Ya. Kalau benar diam aja ya. Bulus. Betul nggak? Kenapa bulus? Kenapa? Salah atau nggak bacaannya? Ibnu Ishaq berkata, qala Ibnu Ishaq. Kenapa Ibnu Ishaq berkata? Coba. Ya. Ini apa ini? Mana? Kenapa? Ya, Itu ini bacanya saya. apa ini? Terus Bulus. Salah nggak? betul. Itu betul. Betul ya? Oh, ya udah, siap. Makasih Bang Ikhwan. Ya, tentang Ini- bulus ini Rasulullah alaihi salam. Tentang Ini Rasulullah. utusan Tentang Isa. Rasulullah. Loh, Loh, itu ini dari ngomong Ibnu literaturmu Katsir. sendiri. Sekarang saya mau nanya. Nah, kenapa kamu sudah sama apa Ibnu sudah Katsir- benar? Nah, Saya mau nanya, kamu sama Ibnu Katsir ilmunya tinggian mana, Bang? oh Ibnu Katsir dong. Saya Oh, ya pembela Ibnu udah, Katsir. bener ya. Tinggian al-ikhwan. Nah, di mana Ibnu Katsir mengatakan bahwa utusan itu adalah utusan Isa itu adalah Paulus. Tuh di situ. Dalilnya Tadi apa? sudah ditunjukin. Dalilnya Tadi baru apa kita dalil? Dalil. Tadi sudah baru kita baca. ditunjukin, ya. Apa dalilnya? Tadi baru kita baca. Ambil dari sini. Dalil, paham ke dalil nggak? Itu kan perkataan ulama, pendapat. Bang. Ulama. Nanti sebentar saya Ini tunjukkan. sirah loh ini. Ya, Bro, Iya, ulama, Ibnu ulama Ishaq, tadi- saya tahu Ibnu Ishaq. Ya, Ini Ibnu sirah Katsir loh. menukil dari mana? Ibnu Katsir menukil dari mana? Dari Ibnu Hisham. Dalilnya apa? Al-Quran, hadis apa? Coba Ibnu sebutkan. Katsir, lihat ya. Gimana? Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Hisham. Nah, terus Ibnu Hisham dalilnya apa? menukil dari mana? Dari Ibnu Ishaq. Ini bukunya bahasa Arab. Terus yang- dalilnya apa? Coba kalau memang itu adalah utusannya adalah utusan Isa itu adalah Paulus yang diutus oleh Isa ya. Apa dalilnya coba? Paulus Bro, ketemu ada Isa Ibnu gitu. Katsir. Saya nggak Untung maksain, ada bro. Ibnu Katsir, ada Ibnu Ishaq, ada Ibnu Hisham. Nah, Karena coba Ibnu Katsirnya bilang apa? Sebentar. Karena nabimu sendiri tidak tahu siapa nama-nama Hawariyun. Itu udah dijelaskan kok. Nah, coba kasih di mana Nabi Isa Ada bertemu pendapat Paulus. ulama kan, Bro Kayafas yang mengenai dia taklid dan dia berkata bahwa ini bersih dari Israeliat. Ada nggak itu? Mana? Coba sebutkan Iya, di- dalil yang dia dirujukan. Coba. Jadi ini riwayatnya ini bersih dari riwayat Israeliat. Kasih dalil dulu. Betul, kamu kasih baca dalil. dulu. Buka ya. Di sini, Bro. Ya. Di bagian awal kita bisa lihat. Yang saya kurang jelas ya. Bang Metatron, boleh saya tambahin dikit? Ini masih mau Bentar, dibacakan ini ada dulu. yang nanya dalilnya ya. Nih lihat ya. Dalam penulisan kitab ini, Ibnu Katsir menggunakan metode yang valid dan terpercaya karena berpedoman pada penjelasan-penjelasan yang tertera dalam Al-Quran di samping
Penulis tidak berpedoman. Sebentar, jangan itu dulu. Yang tertera dalam Al-Quran itu Jangan yang mana potong coba? dulu, jangan potong dulu. Nanti kita Gimana bacakan dulu. tertera dalam Al-Quran coba? Ya. Yang tertera Jangan dalam potong Al-Quran. dulu. Tidak berpedoman pada hadis-hadis palsu. Mau dulu. Coba. Kelebihan lain kitab ini adalah steril dari kisah-kisah Israeliat secara total. Total. Yang Tadi yang mentaklid- kamu- Tidak. yang Tadi yang kamu mentaklid bacakan siapa? itu pasal Sebentar, pasal diam 9 dulu. kan? Coba buka pasal Diam dulu. 9-nya, coba. Diam dulu. Beliau sendiri adalah seorang imam, hafiz, dan ahli ahli hadis. hadis. Nah, kalau Bang Ikhwan ini apa? Imam? Saya itu penggemarnya Ibnu Katsir. Ya udah. Bang Ikhwan ini imam, hafiz, atau ahli hadis? Saya pelajar, tulab. Saya tulibul berarti ilm. belum masuk kategori, Bang. Iya, kan saya kan fansnya Ibnu Katsir. Nah, makanya saya tanya, mana ini perkata Abang Ibnu yang kemarin Katsir fans Ibnu yang Katsir dalam tapi Al-Quran? tapi pakai Google HP ya, Bang ya? Yang kita diskusi Coba. itu ya? Bentar, Coba. Bang Saya Ikhwan bukan ini pakai yang- Google. Saya bukan pakai Google, tapi saya pakai aplikasi Ibnu Katsir. Aplikasi apa coba. itu? Coba. Tafsir Ya, Ibnu coba Katsir. tunjukin, coba tunjukin. Coba tunjukin. Aku pakai satu device nih itu. Wah, kemarin bisa loh. Saya penasaran loh. Surat Yasin ayat 14 itu apa itu di tempat Nah, abang? coba dibaca sampai 13. Coba dibaca 13 dulu. Iya, tempat abang coba apa? Nah, itu bentar ya. Oke, bentar. Baca, ayo. Oke. Baca sampai dari 13 14, enggak baca. Enggak apa-apa, ini. Nah, saya kasih ya, saya kasih. Bentar, Bang. Tahu ya, Bro. Bentar, Bang. Bentar. Isbir. Ijlis. Ya, duduk dan tenang. Ini. Tafsir Ibnu Katsir aplikasi ya, Bang ya. Aku buka ya. Siapa ya? Mm-mm. Keresek-keresek siapa ya? Perbesar dong, host. Halo host. Nah, kenal dengan tafsir ini kan, aplikasi ini kan? Kenal dong. Pakai iPhone, nggak punya Oke. aplikasi gini-gini. Oke. Ini kan andalannya Metratron ini, bawa ke Ibnu Katsir kan? Keresek-keresek, Bang. Keresek-keresek. Ini andalannya Metatron nih, selalu bawa Ibnu Katsir nih. Fitnah terus kepada beliau nih, rahimahullah taala. Oke, ya. Yasin 13 sampai dengan 17. Oke, kita langsung ke tafsir beliau. Nah, Oke. pembukaan dari tafsir ayat 13 ya. Kemudian ya, ayat 13-nya. Nah, ini kan sudah saya bacakan malam itu kan, Metatron. Nah, mudah-mudahan kamu paham dah. Ya, ini kan roomnya Muslim nih, nggak ada potong-potong nih. Nah, Terus? kalau di sini tertib. Nah, setelah menyebutkan tentang perkataan Ibnu Ishaq, ya kan? Nah, kemudian di sini kata Ibnu Katsir ya, akan tetapi ada sebagian para imam yang merasa ragu bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah. Karena alasannya akan kami sebutkan kemudian sesudah kisah ini selesai. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan ya, kisah ini ya. Ini belum selesai di ayat 13-14-nya, Bang. Ini belum selesai karena dia berlanjut. Dia berlanjut itu. Terus. Tafsirnya itu 14. berlanjut Baca terus. 14 dulu, 14. Itu kan tadi Sudah 13. ayat. Kita bukan masalah baca ayatnya. 14 dulu, 14 jujur dong, Bang. Kita bukan baca masalah ayatnya. Oke, saya baca ya. Wadrib lahum matsal ashabil qaryah. Idh ja'aha mursalun. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum. Sebenarnya nggak bisa bahasa Arab. Saya juga nggak bisa. Kamu bahasa suruh Arab. baca ayat. Kamu suruh baca ayat. Bahasa Indonesianya aja itu buka. Itu loh di bawah. Ini bawah tuh. bisa baca nggak? Di bawah. Iya, bacain aja itu. Bacain Nah, aja. saya baca ayatnya ya. Saya baca Bahasa ayatnya. Enggak, udah langsung aja ke Indonesia Kemudian, aja. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan yang yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian
kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu, mereka menjawab, kamu tidak lain hanya. Nah, kalau dari ayat ini mana kata Paulus di sini? Ada nggak? Nggak ada kan? Di 14. Terus. Tafsir bang. Tafsir bang. Itu 14-nya. Tafsir bang. Tafsir bang. Jadi bentar, sabar, Isbir. Bukan kalian yang ngatur saya. Bukan kalian yang ngatur saya. Kau Bukan kalian yang Metatron, ngatur saya. kalau kau punya adab. Jadi, Nah, Diam kau. jadi ini. Nah, jadi gini. Jadi yang harusnya Metatron sama Giga ya, yang harus Metatron dan Giga. Bentar, jangan kejang-kejang, jangan sengaja membuat keributan. Ini saya lagi membuka ini. turun bang, turun lah bang. Jadi gini ya. Jadi ini ya. Jangan ditahan. Ada sebagian para imam yang merasa ragu bahwa negeri tersebut adalah Intakia karena alasan yang akan kami sebutkan kemudian sesudah kisah ini selesai. Nah, sekarang pertanyaannya Bang Metatron, mau nggak saya bacakan kisah ini sampai selesai? 14. Iya, 14 baca dulu. Geser. Mau nggak saya bacakan? 14 baca Geser dulu. lah bang. 14 bang. Nah, gini, mau nggak saya bacakan semua kisahnya? Baca dulu 14. Bang 14. Iya, nanti saya bacakan. Ini Mau baca nggak? aja sekarang. Nah, jadi gini ya. Bawa, Bang. Jadi ini harus digarisbawahi ya. Bang. Ini harus digarisbawahi ya, bawahi ya. Kita baca dulu Bang. 14. Kemudian sesudah kisah ini selesai ya. Nah, mari Ya, kita mulai 14, Bang. kisah 14. diceritakan. Bang. Jangan Oke. lompat-lompat Bang. Nah, Mau dibuka. Aduh, 14 Bang. Geser ke bawah. 14 Ini. Bang. Itu Paulus tuh. Nah, ya ini Geser ke mana? atas dikit. Ke Waduh. atas. Nah, saya Atas kasih. Bang, atas Bang. Atas Bang, atas. Bang. Mana? Jujur lah bang. Atas lah jujur lah bang. Mana? Atas. Mana? Atas lagi dikit. Itu 14? Sebentar. Mana? Itu loh atas itu lihat Paulus itu lihat. Itu atas itu loh Mana, Paulus. mana? Ketiganya adalah Paulus. Yang Itu lihat, ketiga adalah Paulus itu kelihatan. dan Terus? nama negerinya adalah Intakia. Itu loh di atas itu loh bang. Iya. Nah, ini. Ini ya. Ntar aku kirim dulu. Ini. Iya, iya Bang. Ya Bang. Iya. Iya. Mana bang? Iya, iya. muka Terus tebal Bang. nih, Oke. Terus Bang. Bang, muka tebel nih bang. Iya. Yang sebelahnya Bang. Nah, ini ya. Kayak Wardah ya bang. Iyalah, Oke. iyalah. Bulus. Iya. Iya, Baulus. betul. Nah, ini Udah. tafsir kan. Nah, Ditunjuk dong Bang, ditunjuk dong. Baulusnya ditunjuk dong. kemudian Tunjuk dulu dong. Ya. Baulusnya ditunjuk dong. Jelas Di mana itu, sih? Bang. Kabur itu kabur. Di mana Ditunjuk sih? dong, Baulusnya ditunjuk dong. Di mana sih sebenarnya yang Tunjuk apa dulu Baulusnya. akhir kisahnya? Ini Bang, Bang, akhir kisah Bang. dari kisah yang diceritakan. Bang. Nah, Abang ini. jangan lari Bang. Ini ulangan Nah, nih, ini Bang. Aduh, Abang. sesuai dengan janjinya Kacau. Ibnu Katsir. Sesuai dengan janjinya Ibnu Katsir bahwa kisah ini nanti akan berakhir di akhir kisah di ayat yang ke-29. Nah, ini nih. Ini. Wih. Inilah metodenya Ibnu Katsir ya. Semua pendapat ulama yang paling lemah pun disebutkan. Nah, ini. Nah, jadi ini. Mana bang? Nah, ini nih. Dalam keterangan yang telah lalu ya, disebutkan dari kebanyakan ulama salaf bahwa negeri tersebut adalah Intakia dan ketiga orang itu adalah orang-orang yang diutus oleh Al-Masih Ibnu Maryam alaihissalam. Seperti yang telah dinaskan oleh Qatadah dan lain-lainnya. Nah, tetapi pendapat Qatadah ini tidak seorang pun dari kalangan ulama tafsir yang mutakhirin mengemukakannya selain Qatadah sendiri. Nah, mengenai keabsahannya masih diragukan. Ya toh? Ditinjau dari berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama kata Ibnu Katsir, pengertian lahiriah kisah menunjukkan bahwa mereka bertiga adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan utusan Al-Masih alaihi salam. Seperti yang dimengerti dalam firman-Nya, "Idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzdzahuma." Ya, ini ya. Terus. Yasin 14 kan? Ini kan ini Ya, kan terus. Poinnya apa? Poinnya apa? Nah, Iya lanjut. iya bukan. Gak apa-apa. Bukan. Terus? Lahiriah kisah itu bukan menceritakan tentang utusan itu. Iya berarti kan dia Kalau- bukan utusannya Isa. Apanya? Makanya saya bilang Bang, Ibnu Katsir itu menukilkan semua kisah Bang, yang Bang, dhaif pun Bang. dinukilkan gitu. Bang, izin bertanya. Nah, Bang, izin bertanya. Itu kan berarti bukan utusan Isa kan? Utusan Allah ya? iya utusan Allah. Berarti Nah, Paulus utusan jadi gini. Allah ya? Oh, bukan dong, bukan. tadi Masa namanya masa Paulus ketemu Isa? Masa Paulus ketemu Isa nggak di Bible? Tak kau, Paulus Paulus ketemu ketemu Yesus Isa. sama. Lo tadi namanya Paulus. Hurufnya aja beda. Kau pun Hah? Ya udah, Bulus sama Paulus Paulus kau samakan. Paulus deh, Paulus. Paulus ketemu Yesus nggak? Tadi kan Coba. menurut Ibnu Katsir tadi ketemu Isa. Berarti Di Bible bukan ketemu si Bulus. Iya berarti Hah?
Mananya bukan si Bulus, tetapi si Bulus ketemu Yesus. Tetapi si Paulus nggak ketemu Yesus. Jadi orangnya berbeda. Kemana nih otak kau? Tadi kan ketemu. Pendek kau nggak punya otak kau. Jadi gitu ya, Aduh. jadi saudara-saudara. Ya, Bang. jadi ini ya. Pendek kau nggak punya otak kau. Iya. Profesor Jadi kau saya- pakai embel-embel. Profesor Jadi saya apa gini kau? ya. Paulus ini Bang Ali gini. Rasul ya. Ini Iya, perjanjian, ini kan janjinya Ibnu Katsir nih, ya Iya, kan? iya, Setelah iya. Bacakan, Bang. Ibnu Ishaq telah Iya. mengatakan berdasarkan berita yang sampai kepadanya kan dari Ibnu Abbas radhiyallahu Qaul Akbar. Iya, iya, Nah, iya. semestinya ini kejelian Metatron ini semestinya dia harus mencari Wahab Ibnu Munabbih ini siapa? Bang, Ibnu Munabbih ya. ini ya, anaknya dia Tabi'in, ulama, ya, memang ulama Ibnu Munabbih. yang ulama yang diakui. Dengarkan dulu, Ya. jangan congor kau di situ. Oh, Mute-kan ini. dulu kau. Coba kamu cari nanti di Kalau Google. profesor cari kau punya tentang otak, Wahab Ibnu Munabbih. Mute-kan Nah, dulu. Ini Loh, profesor harus Iya. temukan ini ya, profesor. terguncang Ya, sih. temukan Harus itu. temukan. Ya. Nah, Ibnu Siapa Munabbih ya, Ibnu Iya. Munabbih, Wahab Ibnu Munabbih ya. Ini kalau Anda cari di Google, ini dia banyak memuat kisah Israiliyat. Jadi silakan kamu cari nama ini. Nah, Israel, Saya jamin. Orang ini cerita Kristen Nah. kok. Di Israel sana mana ada cerita Paulus. Mereka juga nggak percaya. Nah, yang jadi pertanyaan. Dia banyak memuat Bang, kisah Israiliyat. Dia yang ini kan benar itu maksudnya dari Kristen orang Yahudi yang masuk Islam. Kristen Nah, iya. kemudian Masa cerita Kristen masuknya Israel. kemudian gini. Nah, kemudian Bang, saya mau nanya. ini tuh, poinnya. Ini poinnya ini Saya mau ini nanya, poinnya. Hal yang sama telah diuratkan dari Buraidah Ibnul Qasib, Ikrimah, Qatadah dan Az-Zuhri bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah. Ini kan berbicara tentang kisah yang utusan yang diutus di negeri Takiyah Intakiyah. namanya ya. Takiyah. Nah, Oke. nah jadi Metatron Takiyah di sini gitu ya. Nah, Orang Kristen kemudian di sini Bang, berarti kata yang Ibnu Paulus Katsir, itu utusan Allah ya berarti ya. Kalau tadi jadi ikutin yang Ibnu pasal Katsir, 29 tadi. nah Ibnu Katsir ini tidak ada cerita tentang 3 utusan itu yang nama-nama itu. Tak punya Kan malu tidak ini disebutkan. Punya Tidak disebutkan otak di sini nggak diam utusannya. dulu. Kan nggak udah dijelaskan. Tunggu dia jelaskan dulu. Kamu Nama rocos aja utusan itu benar disebutkan nggak? Nama utusan itu disebutkan nggak? Ada nggak di sini? Di Al-Quran Paulus nggak mana ada, Paulus? Bang. Ada. Mana Paulus? Nggak ada. Mana Paulus? Nah, secara akal, apakah Allah mengutus Bulus? Oh, mana di sini Bulus? Ya udah kalau gitu tuh namanya tuh Paulus Ah, di situ. makanya dengar. Disinilah kata Ibnu Katsir, Kau pun. ya. Nah, disinilah bisanya kata kau Ibnu baca. Katsir, ya. Akan tetapi ada sebagian para imam yang merasa ragu bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah. Sebagian, Ini ya. para ulama Kan itu menafsirkan sebagian. ayat, ya kan? Iya, Kemudian- banyak sebagai iya. Namanya Nah, makanya, nah, Iya kan tidak dengan apa alasannya? Apa alasannya? Kata Ibnu Katsir, akan kami sebutkan kemudian sesudah kisah ini selesai. Nah, makanya semua yang dinukilkan di dalam tafsir ini ya adalah kejujuran Ibnu Katsir menukilkan sampai riwayat yang lemah pun dinukil di sini. Nah, nanti akhir kisah yang dimaksud dari ucapan beliau yang ini yang ini ya ada di sini akhir kisahnya. Ini akhir kisahnya. Setelah menyebutkan panjang lebar tentang masalah kisah tersebut, ya, yang berkaitan dengan utusan itu, maka disinilah kesimpulannya. 3 poin yang disebutkan. Poin pertama, apa? Poin kedua, apa? Kemudian poin yang ketiga, apa? Itulah yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. berarti ini bukan dari utusannya Isa ya, berarti ya. Kalau menurut Iya, jelas lah. Iya berarti Kalau Paulus seandainya itu adalah Allah, utusan bukan Isa, utusan ya. semestinya di gini. situ kan si Bulus itu bersama Mesias. Kalau Paulus kapan bersama Mesias? Iya, jadi Kapan si Paulus mendapat firman Sekarang gini, Bang. Bang Ali, pengajaran Bang Ali, daripada Bang Ali. Mesias? Oh, ya. Iya. Bang Ali, sekarang saya tanya sama Metatron. Kapan Paulus di dalam Bible bertemu dengan Isa? Waduh, itu tanya sama Paulus kan tadi abang katanya gitu jawabannya. Oke, makanya. saya jawab. Kok Saya jawab. ini. Santai, Bang. Nah, ini. Kata Lukas nih dalam kisah para rasul kan, maka termangu-mangulah teman-temannya separuh perjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Catat, mendengar suara ya, tetapi tidak melihat seorang pun. Mendengar suara tapi tidak melihat. Oke, sekarang kita ke kisah para rasul 22. Bentar. Kisah para rasul 22
nomor 9. Dan mereka yang menyertai aku, ini kata Lukas lagi menukil perkataan Paulus, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kok bisa terbalik? Kan ada temannya di situ ceritanya. Itu kan ada temannya yang menyimak. Kenapa tadi dikatakan teman-temannya itu mendengar tapi tidak melihat. Nah, sekarang di sini melihat cahaya itu tapi suaranya dia tidak terdengar. Ya teman-temannya Ada kan apa banyak ini dengan di situ. Lukas? Dan ini penulisnya Ada apa di berbeda. Lukas? Justru aneh Nah, siapa kalau yang menulis? artinya sama. Jadi siapa namanya? Nah, siapa yang salah di sini? Itu yang Lukas yang nulis. Para rasul Lukas. Lukas yang nulis. Ini dia nukil dari perkataan siapa? Dari perkataan teman-temannya pasti teman-temannya Paulus ada Siapa? Barnabas. Siapa? Ada Ya ini yang siapa ya? Siapa yang ngucap ini? Siapa yang ngucap nih? Siapa yang ngucap nih? macam. Iya, Bisa siapa? Coba. Siapa yang ngucap nih? Coba. Di situ ini aku Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Ini siapa yang ngomong ini? Dan mereka yang menyertai aku. Siapa yang ngomong ini? Lukas menukil perkataan siapa ini? menukil perkataan Paulus. Paulus. Memang melihat cahaya itu, kata Paulus. Mereka memang melihat cahaya itu. Teman-temannya nih katanya, kata Paulus. Mereka melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya kan? Nah, ini di ayat yang sama, ya. Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Maka termanguk-manguklah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Loh, kok Ya, aneh? teman-temannya ada banyak, Bang. Kalau kita mulai dari Siapa? Jadi di sini siapa yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? Ini teman siapa ini? Siapa nama di sini? Cara bacanya dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 coba dibuka dulu. Oh, satu perikop lagi. Satu perikop lagi. 1 ayat 1. Biar aku kasih tahu cara bacanya. Aduh, ini ternyata ini yang nulis Lukas, ya. Lukas yang nulis, ya, menukil entah perkataan siapa ini yang dinukil. Ini perkataan siapa yang dinukil? Makanya baca Nah, Kisah Para Rasul. ini perkataan siapa yang nukil nih? Bang, Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Ringkas saja. Siapa yang dia? Ini perkataan siapa di sini? Yang dia nukil. Lukas menukil. Paulus. Iya, Tapi harus sudut ditanya pandang- Paulus lah ya. lagi. Tanya Paulus Ini lagi ya. Paulus lagi. Lukas yang di sini menulis tapi Paulus yang kamu lagi. apakan? Loh, Aduh. ini kalau aku buka HP terjeda nanti dibilang nanti kabur. Ini kalau aku buka HP terjeda nanti ku jelasin. Metatron. Tunggu saya tanya. Yang nulis kan Lukas nih Kisah Para Rasul. Ya kan? Di ayat ini ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 7 ini perkataan siapa yang dia nukil? Perkataan Rasul Paulus. Paulus. Kalau yang di sini perkataan siapa lagi yang dia nukil? Ini perkataan siapa yang dia nukil ini? Makanya Paulus lagi. Kau bilang Paulus lagi. Kalau mau mengerti satu, ya Paulus juga. Buka di ayat Kenapa satu- kedua buka di perkataan ayat Paulus ini bertentangan? Buka di ayat Kenapa pertama bisa sebentar. bertentangan pernyataannya? Satu orang yang menukil kok berbeda, nggak konsisten dia. Gimana sih? Aduh, Coba nih. katanya orang pintar tapi nggak konsisten. Jawab Aduh, nggak? Nggak ada bertentangan di situ. nggak bertentangan. Orang beda. Bertentangan. Beda apa ini, Apa yang kita bertentangan? apa Coba. Ada Kita yang catat. melihat, Coba, apa ada yang yang mendengar. bisa jawab, Yang bisa- mana bisa- yang benar? Bisa ngomong. Aduh. Baca Coba di ya. baca di bagian depan Kisah Para Rasul 1. Kamu aja yang baca. Kisah Saya Para tadi Rasul 1 saya ayat buka 1. tadi tafsir, kamu paksa buka. Ini Takut berarti KPR takut ini kebenaran. KPR 22. Justru kamu yang takut kebenaran. Itu habu jelas di depan kamu. KPR 22 99. Kata Paulus. Udah 5 nih aja kau. Dogma Kata aja yang kau Paulus. perjuangkan. Mereka melihat Nggak mau cahaya. dengar penjelasan dari orang gimana? Cuma bisa frame. Mereka melihat gitu Paulus. Gini. Tidak mendengar. Paulus tadi itu Iya, mau tidak kalian mendengar. pakai Tuliskan bang. Ya, lanjutkan. Nah, Ya. biar ya. Ya, Ini kita biarkan dia catat. nyerocos di situ. Ya kan? Nah, Kita sekarang kita permulukan dia balik. sama followernya. Kisah Para Rasul 9 nomor 7. dengar. Ini KPR Nanti 9 ayat ini, nomor ayat 7. ini aku bahas di sebelah. Saya nggak dikasih kesempatan bicara ya. Padahal Loh, itu jawabannya udah dikasih kok. Rasul 1 loh. Tadi kan udah bicaranya kau. Ayat 1. Kau yang framing dari tadi kau bicara ketawa-ketawa lagi kau. Kami Mereka berikan waktu. mendengar. Makanya aku jelasin. Makanya apa yang perlu kau jelaskan dogma. Bang Ali, Bang Iya. Ivan, kita kasih Udahlah. kesempatan dulu buat Udah dokter nanti aku Metatron. jelasin di sebelah. Kalian nggak mau dengar.
Silakan dijelasin. Jelaskan saja, Silakan dijelaskan. Dipermalukan ini nampaknya. Aduh, mau kejar sebelah lagi. Di sini aja kenapa? Bro, Saya bentar Pak Ali. Kau ribut kali kau apa? Ya, sabar. Silakan. Sabar dulu ya, Bang Aliwan, kita selesaikan dulu Ini. komentar dari Prof Metatron. Silakan. Ya. Nah, kan ngomong terus. Ya poin ini ya, jelaskan ya. Ya. Loh, ini kan saya sudah nyatet. Ini pertanyaan udah bukan baru sekali dua kali. Ini jawabannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Kalau mau tadi buka. Kalau kalian nggak mau dengar, ya udah. Saya jelasin di sebelah karena teman-teman yang saya yang Kristen yang membutuhkan. Kalian tidak membutuhkan keterangan dari saya kok. Coba dibukakan Kalau mau aja. penjelasan ini. Dibukakan aja berapa tadi? Berapa? Berapa? Waduh. Aduh, Kabur. dia. Oh, dia sudah melihat Ustaz Alwan soalnya. Tuh. Antum yang keren.